Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gumi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran ayam hobi ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk saat ini untuk penggemar ayam hobi itu jenis dan varian ayam hobi itu udah sangat bervariasi ya teman-teman. Kalau dulu tuh mulai BK, koi gitu kan, terus kemudian datang kemudian ada mangon. Kesini lebih kompleks lagi ya. Untuk tahun 2024 ini udah banyak jenis koinya, koi terat gitu kan. Koinya ada koi ngon, kemudian kesininya lagi ada koi terat ngon dengan spesifikasi yang lebih beragam di polanya itu teman-teman. Jadi kalau masalah nama mungkin nggak perlu teman-teman heran, nama ini hanyalah kesepakatan kita bersama untuk melabeli sesuatu objek ya. Contohnya kalau kita hilangin ayam koi dengan koi ngon gitu kan, dengan mangon kita sebut koi ngon, itu sekedar nama ya, sekedar kesepakatan kita bersama untuk melabeli sebuah objek yang baru gitu kan. Tapi yang jelas yang lebih utama adalah apa sih tujuan kita kemudian menciptakan objek yang baru itu. Seperti sini kan kalau kita lihat koi gitu kan dengan mangon. Nah, koi ini kan punya spesifikasi mainnya polanya ya, cabut punggung, cabut bulu, mendatar ke arah badan. Sedangkan kalau ngon ini memang tekniknya kurang ya kan, mainnya cuma oposisi depan yang ngon murni ya teman-teman. Ngonnya yang masih F1 ya, kelebihannya lah tarik gombel, tarik dasi gitu kan. Terus kalau kita kemudian crossin koi sama ngon, nanti kan anakannya beragam tuh, F1 nya akan beragam ya. F1 itu hasil crossbreeding pertamanya. Yang kita seleksi, yang kita ambil tuh cuma nanti yang mendapatkan perpaduan dari itu. Artinya di sini ada GTA-nya yang mendatar ke arah badan, tapi kemudian ada juga selain dia GTA datar ke arah badan dan cabut punggung, cabut bulu punggung, ada juga tarik gombel ataupun tarik dasinya. Jadi itu gabungannya ya. Karena nanti anakannya pasti beragam teman-teman. Yang kita namai koi ngon itu beragam teman-teman. Nanti ada yang mainnya malah kayak ABK biasa. Di anakannya ya kalau kita ngilangin antara koi sama mangon ya. Ada yang mainnya nanti malah mainnya asor gitu kan. Ada yang mainnya nanti polanya koi. Ada juga yang mainnya polanya ngon, yang kita cari yang kombinasinya. Artinya kalau kemudian dari 10 anakan yang kita dapat, biasanya cuma 1-2 yang memang kemudian sesuai dengan kriteria tujuan awal kita nyilangin antara koi sama mangon. Jadi pasti F1 nya yang 10 ekor tuh dinamain koi ngon karena blasteran antara koi sama mangon. Tapi yang sejatinya kemudian sesuai dengan kriteria kita, tujuan awal kita blasterin adalah paling cuman nggak sampai 5% ya teman-teman, mungkin 2-3%. Artinya dari 10 ekor kalau kemudian anakan pertama yang kita namain F1 ya, hasil crossbreeding pertama, biasanya cuma 1 atau 2 ekor yang kemudian nanti kita ambil, kita nyetak lagi. Nah biasanya kalau udah muncul di generasi kita pakai pejantan sama indukan yang sama, ada yang sama lagi, yang polanya sama, kita ambil lagi betinanya, itu kita kawinin. Hasil F1 sama F1 itu nanti anakannya keluarnya F2. Gunanya untuk apa? Untuk pemurnian atau purifikasi, agar nggak melenceng lagi nanti di anakannya. Nah itu sekilas tentang apa tadi ya, jenis-jenis ya. Ini cuma intermezzo. Tujuannya sekarang yang mau kita obrolin adalah tipnya kemudian kita untuk membeli jenis-jenis tertentu yang memang saat ini lagi populer ya teman-teman, seperti koi terat ngon ataupun koi ngon. Nah itu tadi ya teman-teman, artinya nggak semua yang namanya koi terat ataupun koi ngon ataupun koi terat ngon nanti sesuai dengan kriteria awal daripada orang yang menyilangkan yang bentuk objek tertentu. Dan kalau masalah nama itu cuma kesepakatan bersama. Artinya ketika teman-teman membeli ayam koi ngon tapi mainnya cuman koi, polanya cuman koi, ya nggak ketemu, nggak match ya. Nah,
antara jenis dan polanya. Yang kita beli kan kombinasi ya antara jenis sama polanya. Seperti kalau kita mau nyetak koi trat gitu kan, artinya BK sama koi, artinya nanti harapannya adalah posturnya seperti BK, powernya kayak BK, tapi mainnya juga ada koinya masih gitu kan, gitian mendatarnya masih, gitian ke kepala ala BK nya masih, jadi kombinasi ya. Nah nanti anakannya juga, kumpulannya juga ada yang F1 nya hasil crossbreeding pertamanya ada yang kayak BK, polanya kayak BK, ada yang kemudian juga ada yang cuman sekedar kayak koi, yang kita ambil yang kombinasi koi trat itu. Yang double ya ada gitian mendatar ke arah badat, ada gitian ke kepala khas BK. Dan itu teman-teman kalau mau lihat nanti saya banyak ya hasilnya yang sesuai ini ya, karena nanti anakannya itu kita pilih cuman yang sesuai dengan kriteria awal, tujuan awal kita nilai. Nah kemudian teman-teman belinya koi trat gitu kan, mainnya cuma seperti koi artinya begitiannya cuma datar ke arah badan juga nggak sesuai, artinya memang kemudian nama harus di-matching dengan pola. Jadi kalau belinya anakan repot, belinya yang memang udah kemudian bisa dilihat polanya, artinya biasanya usia-usia 5-7 bulan kalau jenis-jenis yang kayak gitu. Itu tadi cerita awalnya. Dan kalau mau beli teman-teman harus memang, saran saya yang paling utama adalah membeli penghobi ataupun pemilik farm yang aktif di kompetisi ya, baik itu lokal ataupun pro, atau salah satu daripada kedua yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena memang produk-produk cross-crossan kayak gitu, mau impor mau yang dari sini pun dia rawan deviasi, karena itu kan jenis-jenis ayam hibrid ya, pastinya kesononya banyak perubahan gitu kan, nggak selalu sama dengan pejantan ataupun indukannya mainnya nanti. Nah itu perlunya kita beli ke pemilik farm ataupun penghobi yang kemudian aktif di kompetisi baik pro ataupun kontes. Kenapa? Karena memang kemudian kalau mereka ikut pro sama kontes itu pastinya akan ada evaluasi gitu kan, evaluasi kualitas, update kualitasnya yang nggak masuk pastinya mereka akan buang. Artinya kalau untuk peternak ataupun penghobi yang aktif di pro ataupun kontes, otomatis ternakan ayam-ayam peliharaan mereka itu ayam-ayam yang berkualitas, pastinya yakin. Kalau teman-teman belinya cuman ke penghobi ataupun tukang pelihara yang memang profesinya kebanyakan sekarang di YouTuber, udah itu akan banyak kemudian sandiwara, cuman teman-teman akan banyak manipulasi di situ. Dan mereka tidak terupdate, tidak terevaluasi ternakan mereka. Makanya sering teman-teman kemudian kecewa, ada beli, oh ini belinya jenisnya koi ini, black bull, black cross, tapi kok mainnya kemudian nggak, polanya nggak koi gitu. Nah ini mungkin yang jual juga memang mereka memang yang diternain jenis tersebut, tidak menipu teman-teman gitu kan. Tapi memang mereka kurang tahu gitu kan, karena ayam hybrid ketemu ayam hybrid anakannya juga nanti kemungkinan besar akan melenceng, akan banyak juga yang polanya lain, bahkan pola seperti BK biasa. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli saat ini, kalau bisa beli terhadap peternak ataupun penghobi yang aktif baik di pro ataupun yang kontes. Terus kedua adalah kemudian selalu jangan langsung percaya cuman dengan, kalau kita membeli itu bukan beli cuma namanya doang, terahnya ataupun jenisnya, tapi harus di-matching sama polanya. Teman-teman beli nih pakoi mereknya Manedeng gitu kan, oke, di situ memang kemudian pejantan indukannya jenis pakoi Manedeng, baik dia jenisnya, polanya juga Manedeng, tapi kemudian anakannya nanti ada teman-teman, akan ada beberapa puluh persen yang kemudian mainnya BK biasa, walaupun kemudian dia betul-betul koi, tapi kemudian polanya bukan koi kan, nggak ketemu. Artinya pembelian saat ini harus match antara jenis, nama, terah dengan polanya. Artinya kalau beli yang kecil-kecil rugi ya teman-teman, apalagi ke farm-farm yang memang labelnya udah, harganya udah mahal ya, itu kan. Mending belinya juga ke peternak biasa, rumahan, tapi yang memang sudah teruji ya teman-teman, dan kita bisa coba di situ, bisa lihat polanya di situ gitu kan.
Nah, sekarang pun banyak ya, kayak kemarin saya lihat, saya kemarin main ke Tangerang di daerah Cipondoh tuh ada, dia penghobi gitu kan, dia juga player gitu kan, dia secara rutin dia ikut kontes ataupun pro, dan ayam itu bisa dilihat prestasinya, ada piagam, piala, videonya sekarang kan memang udah banyak disimpan di media sosial selain YT ya, yang memang masih memungkinkan. Saya kemarin main ke tempatnya Pak Endi ya di Cipondoh, Tangerang tuh. Ayam-ayamnya juga impor semua ya, dari jenis di situ ada siapa tuh, Kaulan, kemudian ada White King gitu kan, Manahakon, itu komplit di situ ya. Tapi memang tetap ketika kemudian nggak mainnya kurang, karena beliau tuh rutin ya tiap Sabtu Minggu ya, pro, kalau nggak pro juga kontes gitu kan. Saikon kemarin ya, Saikonnya kemarin saya lihat cuman sebentar ini ya, big game cuman 10 menit teman-teman, lawan lokalan situ ya, apes yang lokal. Kalau mau ngambil yang orang-orang seperti itu, karena memang kemudian masih terjangkau dan kualitasnya terjaga. Seperti sekelas Pak Hendi itu kalau di Cipondoh Tangerang, kalaupun ayamnya namanya juga ambil dari Thai, lainnya Sainkon ataupun lainnya White King lah, ataupun lainnya Black Bull, dia kalau kemudian nggak masuk, kemudian di pro-nya juga loss gitu ya, tetap dibuang, nggak dipakai di kandangnya. Nah itu kelebihannya ketika kita ngambil ke peternak ataupun penghobi yang aktif di kompetisi baik pro ataupun kontes. Oke gitu teman-teman, ini karena memang udah menjelang buka teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman suka konten-konten saya, silahkan press subscribe dan press bell agar teman-teman nanti dapat notifikasi kalau saya bikin konten-konten yang baru. Akhir kata, salam seduluran dari saya, Kung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Yuk.